Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Pada video tentang minimal Arduino, kita udah bikin si ATmega 328 ini seolah-olah dikenal sebagai Arduino Uno di Arduino IDE. Nah, pada video itu ada pertanyaannya simple. Bisa tolong dijelasin nggak skematiknya lebih detail? Karena waktu itu saya cuma jelasin skematiknya sekilas, terus peragain gimana caranya nyambungin ini sehingga dia dideteksi sama Arduino IDE sebagai Arduino Uno. Oke, kita langsung aja ke komputer, kita bahas satu persatu. Kita buka lagi skematiknya. Di layar komputer ini sudah ada skematik yang awal. Saya pengen jelasin singkat aja. Sebelum kita bahas detail, kita kelompokin dulu ini apa aja sih. Ini ATmega 328PU. Yang kedua, reset switch. Ketiga, clock, osilator atau kristal. Keempat, buat power system nih. Kelima, resistor sama LED. Sebelum kita jelasin ini semua, kita ke satu aja dulu di ATmega 328. Di sini kita bisa lihat nih, kalau kita nggak pakai Arduino IDE, berarti yang merah ini nggak ada ya. Kita pakai yang hitam tengah ini aja. Jadi pin mappingnya ATmega 328PU atau 168 ini sama aja pin mappingnya. Nah, artinya kalau kita programming pakai AVR Programmer atau Atmel Studio segala macam, kita harus tahu misalnya pin 1 ini bagai misalkan di sini PC6 atau PD0 atau PC1in16 dan sebagainya. Dengan Arduino IDE kita bisa pakai definisi ini nih. Pin 2 ini sama dengan digital 0 atau D0. Pin 3, 4, 5 dan seterusnya kita bisa pakai mapping ini, misalnya digital 4, D4, analog 5, analog 0. Kita bisa lebih mudah menggunainya. Yang misalnya di Uno ini yang kita colok-colok ini misalkan pin 13, digital 13. Kan kita gampang nih ingetnya. Nah, kalau di ATmega plan yang basic nggak digital 13 tapi PB5, PCin 5. Nah, mabok kan ngafalin ini semua nih. Makanya kalau kita pakai Arduino IDE setelah diinstal bootloader lebih mudah. Ini pertama pin mapping. Kedua, kita balik lagi ke skemanya ya. Reset switch ini gunanya buat apa sih? Kalau reset switch-nya kita koneksi ke ground, artinya reset switch ini kita hubungin langsung ke ground nih. Itu dia otomatis reset. Buat yang nggak tahu ground sama 5 volt ini apa? Yang biru ini negatif atau 0 atau ground. Yang merah ini positif, misalnya 5 volt. Jadi kalau kita gambar di sini ada 5 volt, artinya koneksi ke positif rail ini yang merah. Kalau di sini ada gambar ground GND, itu artinya koneksi ke yang biru. Jadi misalnya di sini nih, ini koneksi ke pin 7 nih, PCC, koneksi ke positif rail. Di sini juga nih, ini koneksi ke positif rail juga. Misalnya ini ada ground, berarti ke negatif rail. Di sini ada lagi nih V berapa nih? VCC pin 20. Ini masuk ke positif rail. Kita balik lagi ke reset switch. Jadi kalau dia ini dikoneksi langsung ke ground, ATmeganya ini reset atau reboot. Pertanyaannya, kenapa di sini dicabangin ke 5 volt dan ada 10 kilo ohm resistor? Ini kita kesini aja. Oke, tadi kita tahu, misalkan ini saya hapus dulu. Kalau kayak gini, artinya si digital input ini atau si reset switch ini ngebacanya 0. Kenapa? Dia koneksi ke ground. Saat dia baca ini 0, saat kita tekan nih tombolnya nih, si ATmeganya ini di reboot. Atau saat kita pas lagi mau programming, kalau tonton video sebelumnya tuh, pas kita pencet setelah ada tulisan uploading, kita pencet, otomatis dia masuk ke upload mode dan dia bisa ditulis. Pertanyaannya, kenapa harus ada resistor di sini? Misalkan kita hapus, apa yang terjadi? Otomatis ini nggak koneksi kemana-mana nih. Berarti ininya melayang nih, open nih. Nah, dia bacanya gimana? Yang dibaca adalah 0 atau 1. Dia nggak high, nggak low, jadi ganti-ganti floating. Apa yang terjadi? Saat dia dapat 1, nggak ada masalah. Tapi begitu dia dapat 0, dia langsung reboot. Tiap bentar dia akan reboot, never ending. Makanya harus kita kasih resistor. Cara kerjanya gimana? Saat dia posisinya kebuka gini, ada strom yang ngalir dari atas ke input pin. Kenapa besarnya 10K? Karena kita mau ngebatasin. Kalau kita nggak kasih resistor di sini, misalkan 1 ampere masuk sini, angus. Jadi kita batasin. Yang penting ada tegangan. 10K ini berapa besar arus yang masuk? Misalkan rumusnya V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. V dibagi 10 kilo ohm. 5 volt dibagi 10. 0,5 mili ampere. Jadi kecil banget nih. Jadi arus yang masuk sini cuma 0,5 mili ampere. Ini gunanya pull up resistor. Saat ada masuk 0,5 mili ampere, otomatis pas lagi posisinya kebuka gini, yang didapat di input adalah high atau 1. Pas dinyalain,
gunain, dia dapatnya high, otomatis ATmega-nya ini nggak restart. Itu yang namanya pull up resistor. Sering disebut active low. Active low artinya apa? Kalau push buttonnya ini dipencet, koneksi ke ground dapat sinyal 0. Kalau kita bikin sketch lagi, misalkan kita bilang sketchnya, kalau misalkan kita nggak di reset button atau di pin berapa nih, pin 3 gitu kan. Kita bilang kalau pin 3 itu high, otomatis nyalain LED di pin 13. Kalau low, matiin LED-nya, digital right pin 13 low gitu kan. Kalau kita nggak kasih pull up resistor di sini, giliran dinyalain, ini pasti blink si LED-nya. Kenapa? Angkanya di sini floating 01010101. Mau detailnya ntar kita peragain di video selanjutnya. Itu sekilas tentang pull up resistor. Makanya di sini ada yang namanya pull up resistor. Nah, habis itu apa lagi? Kenapa ada kristal? Kristal ini gunanya buat apa sih? Jadi si ATmega ini punya internal kristal ini kan sebenarnya timer ya, clock. Misalkan kita pengen delay 1 detik. Nah, dia tahunya 1 detik itu dari mana? Microcontroller ini perlu timer. Memang dia punya internal timer gitu. Kalau nggak salah 8 MHz atau berapa tuh internal timernya. Cuma yang jadi masalah, timernya dia ini inakurasinya 10%. Jadi 10% kalau kita pakai buat aplikasi yang sensitif, 10% itu besar banget, jadi nggak bisa dipakai. Makanya sering digunain, bukan sering sih, rata-rata ya, ini pasti ada kristalnya nih, 16 MHz. Prinsipnya makin besar clocknya, otomatis stromnya makin gede yang dibutuhkan, power consumption-nya lebih gede. Nah, ini bisa diturunin di set, misalnya kita bilang 8 MHz atau berapa lah. Makin rendah, power consumption-nya makin turun. Tapi konsekuensinya, misalkan kita pakai normalnya ini di setting di bootloader 16 MHz, terus kita turunin jadi 8 MHz. Yang tadinya misalkan kita delay-nya itu, kita bilang delay, kita tulis 1 detik 1000 milisecond. Nah, kita turunin clocknya, dia jadi kali 2 atau kali berapa? Detailnya saya kurang hafal. Mungkin bisa jadi 2 detik, bisa dibaca lebih detail. Habis itu di sini kenapa ada kapasitor 2? Ini kan kita mau bikin clock ya, naik turun, bikin sinusoid gitu, osilasi. Si kapasitor ini akan menginduksi kristal ini, otomatis kristalnya ini naik turun gitu. Makanya perlu ada kapasitor di sini 2 biji. Detailnya seperti apa? Baca aja, banyak. Tanya aja di Google kenapa kristal harus ada kapasitornya 2 biji. Oke, ini udah selesai kenapa harus ada kristal. Selanjutnya, kenapa ada kapasitor di antara ground dan VCC? Ini istilahnya decoupling kapasitor. Decoupling kapasitor itu maksudnya gini. Pertama, fungsinya adalah filter. Filter buat apa? Ini kan 5 volt yang masuk. Betul 5 volt. Kalau kita dari baterai mungkin ini masuknya 5 volt, steady 5 volt. Kenyataannya paling banyak kita pakai power supply. Power supply itu bisa adaptor, charging handphone, segala macam. Yakin itu keluarnya 5 volt rata gitu? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nih, saya kasih gambaran singkat aja tentang power supply biar kita nggak terlalu kemana-mana ya. Prinsipnya skema power supply itu seperti ini. Ini saya dapat dari sirkuit DIY. Kalau mau baca tentang ini ada skemanya, kalau mau bikin websitenya kalau nggak salah circuit-diy.com, buka aja, itu ada penjelasannya. Skemanya seperti ini. Pertama ini ada trafo listrik bolak-balik 230 volt dirubah jadi 9 volt di step down transformer istilahnya. Keluarnya 2 ampere dari 230 jadi 9 volt. Oke, ini kita kasih nama 1, ini 2, ini proses ketiga nih 3. Ini filter kita jadi 1 aja 4. Ini ya, ini 4, yang ini 5. Jadi ini jadi 1 nih, keluarnya 5 volt. Apa yang terjadi di titik 1? Di titik 1 ini berapa? 230 volt. Listriknya itu jalannya seperti ini. Ini 230 volt. 230 volt. Minus 230 volt. Nah, ini peaknya ini minus 325 volt. Plus 325 volt. Jadi peaknya listrik bolak-balik itu bukan 230. Tapi 325. Nah, ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini working point-nya lah kurang lebih. Jadi dia rata-ratanya mungkin 230. Nah, begitu masuk kedua, listriknya jadi 9 volt. Tetap masih alternatif current. Oh ya, saya tambahin. Ini berapa lama dari sini ke sini? 1 dibagi 50 detik. Ini waktunya dari sini nyampe sini lagi. Dari 0 naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi. Ini 1/50 detik. Jadi dalam 1 detik dia ada 50 kali naik turun. Makanya lampu saya suka flicker di kamera tuh. Kenapa? Ini dia oke di LED
tapi poweringnya cuma di bridge rectifier, cuma di filter dikit, pakai kapasitor atau apa. Tapi intinya dia adalah listrik bolak-balik, makanya dia flicker. Ini 50 Hz, 50 kali gonta-ganti dalam 1 detik, dibilang 50 Hz. Di 2 apa yang terjadi? Tetap listriknya bolak-balik, tapi ini jadi 9 volt minus, karena dia turunin pakai transformer. Jumlah kumparannya dibedain. Transformer itu cara kerjanya, dia listrik masukin kumparan, otomatis ada medan magnet, ada induksi, habis itu ada kumparan kedua, induksi yang dari kumparan pertama masuk ke kumparan kedua, otomatis ngalir lagi, cuma besar tegangannya tergantung jumlah kumparannya. Yang kedua itu yang terjadi, listriknya tetap bolak-balik, cuma sekarang 9 volt dan maksimum 2 ampere. Yang ketiga apa yang terjadi? Yang ketiga itu ada namanya bridge rectifier. Bridge rectifier itu sebenarnya cuma 4 dioda. Dioda itu kan nyala kalau misalnya dia logonya dioda itu kan kayak gini nih. Misalnya ini positif, ini negatif, dia akan cuma arus itu cuma ngalir dari positif negatif. Dari negatif dia nggak bisa balik ke positif. Itu arus elektron sebaliknya. Karena ada 4 biji, kalau kita lihat di gambar sini, dari sini arusnya masuk ke sini. Dia nggak bisa ke kiri, dia bisa ke kanan. Kanan ini masuk ke sana. Dari sini dia balik. Nah, nyampe sini dia nggak bisa ke atas nih, bisanya ke bawah. Bisa ke bawah, balik sini. Sampai sini dia nggak, dia bisa balik, bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, dia balik ke sini, masuk ke negatif sini. Nah, karena ini bolak-balik, jadi ini nggak ada negatif, nggak ada positif. Jadi saat dia arusnya dari sini, dia ke sini. Saat arusnya negatif dari sini, dia ke sini. Nah, ini kalau kita punya gambar saat dari atas, masuknya dari atas ini, itu gambar arusnya jadi positif. Nah, saat dari bawah, dia nggak bisa ke sini. Dia nggak bisa ke negatif sini, dia bisa ke sini. Maka dia jadi begini. Jadi ada 2 gunung. Jadi yang tadi sinusoidnya ini jadi setengah sinusoid di invert. Ini besarnya berapa? Tetap 9 volt, nggak berubah. Mungkin ada voltage drop karena ada dioda, nggak tahu deh voltage dropnya berapa gede. Selanjutnya yang keempat apa yang terjadi? Yang keempat ini filter ya. Karena ada kapasitor, dia nggak nyampe 0 nih. Dia gambarnya itu jadi begini. Nah, ini kurang lebih misalkan 9 volt di sini. Tapi masih ada ripple-nya. Ini istilahnya ripple nih yang kecil ini nih. Nah, di 5 masuk 7805 atau voltage regulator. Nah, ripple-nya ini kurang lebih dihilangin. Benar-benar hilang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada dikit aja. Makanya kalau kita colok ke voltmeter pasti ada getar-getar dikit. Kita balik lagi ke skemanya, mana tadi skemanya? Ripple-ripple yang kecil ini, atau istilahnya bisa dibilang noise, saat kita kasih kapasitor, otomatis makin hilang, makin jernih. Nah, sebenarnya kan di sini udah ada kapasitor juga nih. Ini udah ada kapasitor 0,01 mikrofarad. Kenapa sih itu pakai lagi? Ya makin bikin jernih. Itu fungsi pertama sebagai noise filter. Nah, karena si microcontroller ini perlu listrik yang bersih. Yang kedua, kita balik lagi ke power supply ini. Kita lihat di sini. Ini kan masuknya 230 volt. Maksimumnya bisa 325. Kenyataannya listrik di main grid itu atau listrik ya mungkin di sini bilangnya PLN gitu ya. Itu bisa naik, bisa turun. Saya pernah dapat listrik itu colok 170 something gitu. Jadi kalau udah 170 itu device tuh rusak gitu. Mesin cuci saya nggak nyangkut gara-gara itu. Jadi under voltage. Nah, saat dia turun banget, kan tadi kita masukin 230 keluarnya 9 volt. Kalau 170 nggak mungkin 9 volt. Karena kan ini berdasarkan jumlah kumparannya aja. Ini statis nih. Misalnya analogis, maksudnya di sini misalnya ini 10, di sini 3, ya 10/3. Artinya kalau kita masuk di di sini kita dapatnya 170, sini nggak mungkin 9 volt. Nah, sementara si LM ini working range-nya kalau nggak salah itu 7 volt sampai 35 volt mungkin, atau 30 berapa gitu. Nah, kalau di sini 170 nggak 9 volt lagi keluarnya, mungkin di bawah 7. Artinya begitu si LM ini dapat listrik di bawah 7, mati. Under voltage, brown out. Nah, saat brown out, nah di sini si decoupler kapasitor ini yang 10 mikrofarad ini, walaupun waktunya sangat kecil banget gitu kan, dia berlaku sebagai power supply.
atau seperti UPS, micro UPS. Nah, itu kenapa harus ada kapasitor di sini. Jadi saat ini drop gitu kan, misalnya dapat di bawahnya 7, otomatis ini nggak jalan nih, karena dia masih punya strom di sini, masih bisa keluar nih 5 volt ke sini. Nah, istilahnya itu bypass kapasitor. Kenapa? Di antara positif dan negatif rel itu suka, perhatiin deh, suka ada kapasitor di situ digabungin dari positif ke negatif. Gunanya buat itu. Oke, berarti kapasitor udah selesai dengan apa, power rail ini ya. Selanjutnya ini kita geser si botak, si LED sama 220 ohm resistor. Ini apa? Nah, kalau kita lihat di Arduino Uno di sini, ini ada LED nih, built-in LED. Nah, LED ini connect ke pin 13. Nih kalau kita lihat nih pin 13 di sini. Jadi dia connect ke digital pin 13, digital input output 13. Kita kasih 220 ohm resistor. Baru ke LED. Kenapa harus ada resistor di sini? Tonton aja video tentang LED, saya udah bahas tuntas. Intinya biar LED-nya nggak meleduk. Cara ngitungnya gimana? Tonton video tentang LED. Apa itu LED? Jadi kita udah bahas diagramnya, skematiknya seperti apa. Kita udah dapat bonus juga bahas tentang power supply, gimana cara bikin power supply. Kita udah bonus juga tentang ini pull up resistor. Kenapa harus ada resistor di sini? Itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan saya yang kurang, yang salah, kurang tepat, tolong dikoreksi, tulis di komentar. Kalau ada ide-ide juga, ada pertanyaan seperti kemarin dia nanya tentang skematik, tulis juga di komentar, Bang. Ini masalahnya apa nih kok kurang jelas? Tulis aja. Insya Allah saya akan bahas di video-video berikutnya. Dan juga tadi pull up resistor, pull down resistor di video berikutnya akan saya bahas juga, akan saya peragain juga. Tetap aja di channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.